Saudara-saudari terkasih, hampir setiap sore saya jalan-jalan keliling kompleks parkiran mobil ini. Dan saya selalu menyaksikan ada paling tidak 3-4 layang-layang yang indah menghiasi langit yang biru. Ada yang besar dengan ekor yang panjang, dan ada yang berwarna-warni. Dan layang-layang itu memberi inspirasi untuk saya. Karena layang-layang itu dibuat memang untuk diterbangkan. Dan supaya bisa terbang, ada syarat pertama, yaitu ada angin. Kalau tidak ada angin, layang-layang tidak bisa terbang. Yang kedua, layang-layang itu harus seimbang. Supaya ketika kena angin, dia bukan oleng tetapi justru naik. Ketika layang-layang dibuat dan sudah ditimbang, ternyata masih kurang imbang, dia dikasih ekor yang panjang untuk membuatnya stabil. Sebetulnya diberi beban supaya ada gravitasi ke bawah, sehingga ketika angin mendorong dia akan naik. Dan ketika dia akan goyang, dia diseimbangkan oleh ekor yang panjang. Tentu saudara-saudari terkasih sudah menduga saya mau kemana. Kita harus bisa menjadi seperti layang-layang itu. Kita memang diciptakan untuk hidup di dunia ini supaya kita bisa menyiasati penderitaan, suka dan duka. Bukan hanya hidup senang saja, tidak. Derita, salib, kita bayangkan sebagai angin yang menerpa hidup kita. Kalau kita seimbang, kita justru bisa menjadi lebih bijaksana, terbang tinggi. Sehingga kita bukan mundur karena ada tantangan, menyerah karena ada penderitaan, tetapi kita bisa justru terbang tinggi ketika diterpa oleh derita, seperti layang-layang itu. Memang yang paling penting harus tetap berpegang pada pemain layang-layang itu, karena dialah yang memainkan layang-layang itu. Dalam hidup kita juga seperti itu. Iman kita mengajarkan kepada kita untuk tidak lari dari derita, tetapi justru riding on it, atau meniti gelombang, meniti angin, dan memanfaatkan derita itu supaya kita menjadi lebih bijaksana dan bisa terbang tinggi, memberi kesaksian. Langit tidak akan menjadi indah kalau tidak ada layang-layang dimainkan. Menghiasi langit itu susah. Kalau menghiasi langit-langit gampang, ditempel lampion, ditempel gambar-gambar bisa. Kalau menghiasi langit bagaimana? Ditempel di mana? Ya dengan main layang-layang. Tapi harus ada angin, memanfaatkan angin. Sama dengan kehidupan ini. Di tangan Tuhan, kehidupan ini menjadi berwarna. Bahkan derita bisa menjadi berkat. Pengikut Kristus diajari untuk melihat derita sebagai tantangan yang mendewasakan. Beban hidup sebagai sarana membuat hidup kita seimbang, sehingga kita bisa terbang tinggi dalam kebijaksanaan dan tidak menjadi rapuh. Maka kita mesti melihat derita bukan melulu sebagai yang negatif, tetapi juga positif. Tentu contoh dan teladannya Yesus sendiri. Dia tidak memandang derita dan salib sebagai nasib buruk melulu, melainkan justru sarana keselamatan. Ketika derita yang kita hadapi, kita terima, kita peluk sebagai salib yang harus dipikul, justru itu yang menyelamatkan. Yesus menerima kematian sebagai wujud cinta pengorbanannya yang menyelamatkan, sebagai tebusan atas dosa kita. Dan karena itu kita semua selamat, bukan hanya Yesus yang selamat. Maka sebagai pengikut Kristus, jangan menghindari derita. Tapi ada orang yang tidak setuju pasti. Loh bagaimana?
Tidak wajar, kita seperti orang yang tidak sehat, tidak menghindari derita. Yang wajar ya ada penderitaan kita hindari, benar. Tetapi tidak semua derita bisa kita hindari. Tidak seluruh hidup kita itu membahagiakan dan menyenangkan semua. Tidak semua peristiwa itu terjadi seperti yang kita mau. Nah, pada saat seperti itulah ketika derita harus kita hadapi, kita tidak boleh lari. Dan kita menghadapinya secara positif. Kita harus tangguh. Menjadi pengikut Kristus itu harus tangguh. Tidak menghindari derita, tetapi menerimanya sebagai korban. Menerimanya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih bijak. Menjadi kesempatan supaya kita bisa lebih terbang tinggi, menjadi seimbang. Dan kalau kita bisa mengikuti spiritualitas Yesus, spiritualitas salib, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan memang sepanjang sejarah para pengikut Kristus, orang-orang Katolik itu tangguh. Bahkan pada saat penderitaan penganiayaan zaman Kaisar Nero, panglima yang disuruh oleh Kaisar untuk menganiaya dan membuat orang Katolik menderita frustrasi. Dia lapor kepada Kaisar Nero, Kaisar, susah sekali membuat orang Katolik ini menderita. Dan Kaisar Nero terkejut. Bagaimana bisa? Siksa saja. Dan panglima itu mengatakan, sudah, mereka malah senang, boleh menderita, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, melengkapi penderitaan yang masih kurang dalam diri Kristus. Kaisar heran, kalau begitu bunuh saja. Lebih senang lagi Kaisar. Mereka bisa mati untuk Tuhan mereka, menjadi martir. Lihatlah, menjadi pengikut Kristus itu tangguh. Menjadi pengikut Kristus itu tidak lemah. Karena menghadapi derita bukan hanya sekedar peristiwa yang gelap, tetapi kesempatan untuk terbang tinggi. Kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Kesempatan untuk menjadi lebih seimbang dalam hidup ini. Maka dalam hidup ini perlu seimbang. Yang rohani dan yang jasmani. Perlu menjadi lebih bijaksana. Berani tetapi tidak takabur. Waspada tetapi tidak skizofrenia. Tidak paranoid. Seimbang. Dan kalau ada penderitaan jangan cepat mengeluh. Hadapi sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Beberapa saat, beberapa waktu saya seringkali mendengar pasangan-pasangan muda sekarang tidak tangguh, gampang menyerah. Dan saya menduga karena mereka dibesarkan dengan cara kurang diberi tantangan. Anak-anak kita mesti dilatih supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, supaya nanti kalau menjadi orang tua, juga menjadi orang tua yang tangguh. Kalau anak-anak mau memanjat pohon, jangan dilarang. Yang perlu kita lakukan bukan melarang, tetapi melihat apakah pohon itu cukup kuat untuk menanggung beban anak itu. Dan apakah terlalu tinggi atau tidak, supaya kalau jatuh tidak berbahaya. Dan pastikan bahwa di bawah tidak ada batu atau kaca yang bisa melukai kalau anak jatuh. Itu yang perlu dilakukan. Karena memanjat pohon itu penting, supaya anak mengerti bahwa badannya berat. Apakah dia bisa mengira-ira, apakah cabang ini bisa menanggung bebannya atau tidak. Itu semua adalah pendidikan, menjadikan anak itu tangguh. Jangan anak sudah kelas 9, kelas 10, mau main ke tempat temannya masih diantar. Biarkan dia pergi sendiri. Biarkan dia menilai apakah ini aman atau tidak. Apakah orang itu sungguh-sungguh bisa diandalkan atau saya harus jalan sendiri. Bagaimana caranya? Itu semua membuat anak kita tangguh. Nanti kalau menjadi orang tua yang tangguh juga. Orang Katolik justru tidak pernah menyerah oleh derita. Orang Katolik justru bisa memanfaatkan penderitaan itu untuk menjadi lebih bijaksana. Maka kita harus menjadi orang Katolik yang tangguh. Harus menjadi die hard Catholics, never give up Catholic. Karena Yesus sendiri justru menghadapi derita itu dan tidak lari, tetapi dengan gagah berani, dengan kerendahan hati, dengan kebijaksanaan, menerimanya penuh cinta,
untuk menyelamatkan banyak orang dan juga tentu menyelamatkan dirinya sendiri. Maka bagi orang Katolik tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Kristus. Apakah derita, penganiayaan, atau penyakit, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma bab 8 ayat 35 sampai 37. Di dalam semuanya itu kita akan lebih dari para pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Maka menghadapi derita, orang Katolik tidak heran. Hidup memang begitu. Seperti layang-layang diciptakan memang untuk diterpa angin supaya bisa terbang tinggi dan menghiasi langit. Orang Katolik memang ketika menghadapi derita memang diciptakan supaya bisa menjadi saksi bahwa kita tetap berpegang teguh pada Tuhan dan diselamatkan. Kita percaya ketika kita terus percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memegang kita. Dialah penyelenggara hidup kita yang pasti akan menyelamatkan kita. Maka derita bagi kita yang percaya kepada Kristus justru kesempatan untuk menjadi bijaksana, kesempatan untuk terbang tinggi. Yang paling penting kita terus berpegang kepada Sang Penyelenggara hidup, seperti layang-layang terikat dengan benang oleh Ia yang memainkannya. Dan kita tetap menghadapi derita itu tanpa menyerah, karena kita percaya bahwa derita justru membuat kita menjadi tangguh, bahwa tantangan justru membuat kita menjadi bijaksana. Maka menjadi orang Katolik adalah orang yang paling bahagia, karena ada tantangan, ada bahaya, ada derita pun dia tetap ada dalam kegembiraan, damai sejahtera, dan cinta kasih. Derita bahkan menjadi kesempatan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tantangan kehidupan justru membuat dia lebih tinggi terbang, menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat, dan bisa menghiasi kehidupan sebagai saksi Kristus yang baik. Kita terus maju karena terus berpegang pada Kristus. Kita melatih diri melalui derita dan tantangan hidup supaya menjadi seimbang, menjadi bijaksana, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.